Topik bahasan kali ini adalah kita belajar tentang momen gaya. Momen gaya atau nama lainnya adalah torsi atau torque dalam bahasa Inggris. Itu adalah suatu besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan suatu benda berotasi. Dalam hal ini kita bisa tulisin dia berotasi boleh, berputar boleh. Jadi kita harus bayangin bahwa suatu benda ada kemungkinan bahwa dia berputar. Tinggal tergantung kita mengaplikasikan gayanya di mana. Jadi ini terkait juga dengan titik berat daripada suatu benda. Jadi kalau misalkan kita melihat titik berat daripada suatu benda, itu kayak seakan-akan kayak orang mainan, kayak seperti dari gambar yang pertama ini. Di sini posisi bendanya itu stabil di titik tertentu, di posisi ujung daripada telunjuk jari daripada orang itu. Nah, itu dinamakan adalah lokasi titik berat. Jadi kita menggambarkan benda itu pusatnya di sana. Jadi semua pusat massa terkumpul di situ. Atau mungkin di pisau ini. Jadi posisi titik beratnya seperti itu. Jadi biasanya kalau misalkan kita punya titik berat seperti ini, maka kita menggambarkan way-nya itu di situ. Selama ini kalau misalkan kita belajar tentang benda-benda yang terkait sama benda yang bergerak, kita akan mewakilkan posisi gayanya itu di posisi titik beratnya dia di situ. Jadi gaya beratnya benda itu di posisi titik beratnya benda. Nah, ini juga berarti di posisi yang garis ini itu berarti di posisi itu adalah lokasi daripada titik berat daripada bendanya. Jadi dia imbang di situ. Nah, kalau kita melakukan suatu gaya yang katakanlah kita mau melakukan gaya ke galon air di sini, yang katakanlah dia ada, nggak tahu, terserah ada airnya atau nggak ada airnya, tetapi lokasi titik beratnya itu akan berbeda pada saat dia ada airnya atau nggak ada airnya. Mungkin Anda bisa bayangin kalau misalkan dia ada airnya, posisi sebagian daripada ketinggian ini itu nggak sama dengan yang di bawah, di mana di posisi yang atas ini jumlah airnya itu nggak sebanyak dengan yang di bawah. Jadi kalau misalkan kita bayangin, kalau misalkan dia katakanlah galon airnya itu full segini, maka lokasi titik beratnya iya di tengah-tengah. Tapi kalau misalkan dia posisi yang di atas ini kosong seperti ini, jadi harusnya titik beratnya dia itu agak ke bawah. Makanya kalau misalkan kita melakukan gaya di posisi ini, kita dorong dia nggak berputar. Tapi kalau misalkan Anda melakukan gaya di sini, maka si galon ini akan posisinya akan jatuh. Kayak gini mungkin nanti gambarnya. Setelah dia jatuh. Jadi gaya yang ini, yang F1 itu nggak menimbulkan putaran. Gaya yang F2 itu menimbulkan putaran. Jadi gaya yang kedua itu nanti akan muncul momen gaya. Sementara di posisi yang F1 itu nggak muncul momen gaya. Coba misalkan kita melakukan gaya di posisi kursi plastik seperti yang merah ini. Kalau misalkan kita melakukan gaya di sini, maka dia nggak akan muter. Tapi kalau misalkan kita melakukan gaya di sini, dia akan muter, dia akan jatuh. Atau misalnya kita melakukan gaya di sini aja, dia akan jatuh juga. Jadi gaya yang ini itu menimbulkan momen gaya atau putaran ya. Gaya yang di sini menimbulkan momen gaya atau putaran ya. Tapi yang di posisi ini itu dia tidak menimbulkan momen gaya. Jadi ada gaya tetapi tidak menimbulkan momen gaya. Nah, sekarang di sini kalau misalkan kita lihat ini adalah porosnya. Ini posisi poros daripada putaran. Kalau kita melakukan gaya, misalkan kita mau nutup pintu daripada mobil ini, kita melakukan gaya di sebelah sini, bayangin kita di posisi depan situ ya, jadi kemudian kita dorong arahnya menuju ke ini. Kalau kita mau nutup pintu, akan lebih mudah kalau misalkan kita melakukannya dari sebelah sini. Dari posisi yang ujung pintu ini. Karena lengan momennya dia itu lebih gede. Lengan momennya lebih panjang. Dari sini ke sini lengan momennya lebih kecil. Jadi gaya yang kita lakukan di sini atau di sini itu akan menyebabkan pintu ini akan berputar. Nah, bagaimana dengan bola? Kalau misalkan kita lihat bola, titik beratnya dia ada di sini, maka kalau kita melakukan gaya di sini, kita dorong, dia nggak muter. Tapi kalau misalkan posisinya lantai ini adalah kasar, maka bola ini akan muter. Pada saat kita kasih gaya ke sana, dia akan menimbulkan gerakan translasi atau gerakan lurus. Gerakan daripada
koefisien kekasaran atau gaya gesek daripada lantai ini itu akan menimbulkan benda ini berputar. Jadi dia akan memutar searah jarum jam. Jadi yang menimbulkan putaran bukan yang ini, tapi yang bawah. Itu. Jadi pada saat kita belajar tentang momen gaya ini, kita harus bayangin bahwa benda itu berputar. Dan mungkin dia juga bertranslasi. Jadi dia nggak cuma bertranslasi aja atau bergerak lurus saja. Terus kemudian kita lihat yang bagian kedua. Besarnya momen gaya tergantung daripada gaya yang dikeluarkan serta jumlah jarak antara sumbu putar dan letak gaya. Itu nanti kita akan belajar di yang berikutnya. Apabila kita ingin membuat suatu benda berotasi, maka kita harus memberikan momen gaya pada benda tersebut. Momen gaya merupakan besaran vektor. Jadi semua perhitungan vektor di kelas 10 itu berlaku juga di sekarang. Sekarang kita coba lihat. Kalau kita mau mencari momen gaya ini sebenarnya bisa dipadankan dengan gerak yang kita sudah belajar, gerak lurus. Kalau di gerak lurus, dia ada elemen daripada gerak lurus. Saya pakai warna yang lain, misalnya saya pakai warna merah. Pada saat kita belajar tentang gerak lurus dan dia itu ada namanya itu jarak atau perpindahan, maka di gerak rotasi itu juga ada jarak atau perpindahan. Namanya adalah perpindahan sudut dalam satuan radian. Pada saat di gerak lurus dia itu ada kecepatan, di sini ada kecepatan juga, namanya kecepatan sudut. Ini itu namanya adalah kecepatan sudut. Dia ada satuannya adalah radian per detik. Pada saat di gerak lurus dia ada percepatan, di sini juga ada percepatan, namanya percepatan sudut atau percepatan anguler, alfa. Satuannya adalah radian per detik kuadrat. Di mana antara mereka itu ada rumus penghubung, yaitu adalah S sama dengan theta kali R. Jadi S itu sepadan sama theta, V itu sepadan sama omega, A itu sepadan dengan alfa. Jadi namanya sama, tapi S jarak atau perpindahan, theta adalah perpindahan sudut, V adalah kecepatan, omega adalah kecepatan sudut. Pada saat kita belajar tentang gaya di gerak lurus, maka di sini kita kenal istilah namanya momen gaya. Pada saat di gerak lurus kita punya istilah massa, maka di sini kita punya namanya itu momen inersia. Jadi momen inersia itu kurang lebih sama dengan massa. Dan mereka ada rumus penghubung, cuma rumus penghubungnya itu nggak sepola dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan SV sama A sebagai elemen daripada gerak lurus kan ada di sebelah kiri. Nah ini sekarang berbeda, di mana di sini momen gaya, ini kalau dibaca itu tau atau momen gaya boleh, itu sama dengan gaya dikali jarak. Sementara kalau kita mau nyari tahu momen inersia, I itu sama dengan M kali R kuadrat. Pada saat di gerak lurus, kita kenal istilah itu namanya adalah gerak lurus beraturan, di mana kita punya jarak atau perpindahan sama dengan kecepatan atau kelajuan kali waktu. Di gerak melingkar beraturan, kita kenal istilah S-nya tinggal diganti theta, V-nya kita ganti omega kali waktu. Jadi sama ya. Pada saat di gerak lurus kita punya hukum Newton yang pertama, sigma gaya sama dengan 0, kita juga punya di sini sigma tau sama dengan 0. Bekerja pada saat benda tidak ada kemungkinan berputar. Pada saat di gerak lurus kita kenal istilah sigma gaya sama dengan M kali A untuk istilah benda-benda yang mempunyai percepatan karena sigma gaya tidak sama dengan 0. Di gerak melingkar berubah beraturan atau gerak melingkar yang dia tuh mempunyai percepatan, kita juga punya sigma gayanya diganti sigma tau, masanya diganti momen inersia, A-nya diganti alfa. Jadi sepadan dengan dia. Pada saat di gerak lurus kita punya namanya itu gerak lurus berubah beraturan, yang dia itu kecepatannya ada perubahan, Vt sama dengan V0 plus A kali T dan seterusnya. Maka pada saat di gerak melingkar kita juga punya istilah seperti itu. Jadi sepadan juga. Ini yang di gerak lurus berubah beraturan. Di sini ada namanya itu gerak melingkar berubah beraturan. Jadi Vt-nya kita ganti omega T. Omega T itu adalah kecepatan sudut akhir. Omega 0 adalah kecepatan sudut awal. S-nya kita ganti sama theta. A-nya kita ganti dengan alfa. Jadi sebenarnya pada saat kita tahu untuk bagian yang pertama, rumus itu asalnya dari mana, kita juga bisa memadankan dengan gerak rotasi sebenarnya. Pada saat di gerak lurus, kita kenal ada namanya itu energi kinetik translasi atau energi kinetik aja.
dan kita punya setengah kali M kali V kuadrat. Untuk benda-benda yang berotasi, kita punya namanya itu energi kinetik rotasi. Karena di sini ada massa, berarti di sini kita pakai namanya itu momen inersia. Di sini ada kecepatan, berarti di sebelah sana juga kecepatan. Jadi sebenarnya kita tinggal ngikutin daripada apa yang digerak lurus. Pada saat di gerak lurus itu dia ada istilah namanya hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik di posisi 1 sama dengan energi mekanik di posisi 2. Maka kalau ini kita ganti ya, energi kinetik 1 ditambah sama energi potensial 1 sama dengan energi kinetik untuk benda yang sama di posisi 2 dan energi potensial di posisi 2. Di sini juga ada namanya energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Cuma di sini energi kinetiknya ditambah. Ada energi kinetik translasi untuk di posisi 1, ada energi kinetik rotasi. Ditambah sama energi potensial di posisi 1 sama dengan energi kinetik translasi di posisi 2 ditambah energi kinetik rotasi di posisi 2 ditambah sama energi potensial di posisi 2. Begitu. Jadi tinggal tambahin. Kalau misalkan memang dia bergerak translasi dan rotasi. Pada saat digerak lurus kita kenal istilah itu momentum, yaitu adalah suatu besaran yang menunjukkan kemudahan suatu benda untuk dihentikan, yaitu adalah massa kali kecepatan. Jadi benda-benda yang mempunyai kecepatan dia punya dua, energi kinetik dan momentum. Di sini juga kita punya namanya itu momentum anguler. Kalau P itu adalah momentum linear, L itu adalah momentum anguler. Di sini kita tinggal memadankan. I kita tinggal ganti momen inersia, V kita tinggal ganti namanya itu omega. Pada saat benda-benda yang bertabrakan, dia berlaku hukum kekekalan momentum, yaitu momentum A sebelum tumbukan ditambah momentum B sebelum tumbukan sama dengan momentum A setelah tumbukan ditambah sama momentum B setelah tumbukan, atau kalau kita jabarin, MA dikali sama VA ditambah MB dikali sama VB sama dengan MA dikali sama VA aksen ditambah sama MB dikali sama VB aksen. Di sini juga sama. Momentum anguler daripada benda A dan benda B sebelum tumbukan sama dengan momentum benda A setelah tumbukan ditambah dengan momentum B setelah tumbukan. Jadi contohnya kayak seperti misalnya kita punya piringan disk, misalkan kita punya satu disk yang dia tuh sedang berputar dengan kecepatan tertentu, tiba-tiba dia dijatuhin katakanlah 2 atau 3 disk yang sama ke situ, maka dia akan melambat kan. Nah itu adalah tumbukan tetapi dalam gerak rotasi. Coba kita lihat bagaimana cara melakukan perhitungan daripada momen gaya. Dalam kita menghitung momen gaya, kita sedang berbicara tentang benda yang apa? Benda yang dia itu kita nggak tahu berputar atau enggak, ataukah benda itu pasti berputar dan dipercepat. Kalau kita belum tahu benda itu bagaimana, maka perjanjian tandanya adalah seperti ini. Kalau gerakan putaran searah dengan jarum jam, maka momennya itu nilainya adalah negatif. Dan sebaliknya, kalau dia berlawanan jarum jam, maka nilainya positif. Jadi kalau misalkan kita mau mengerjakan momen, kita mau menghitung momen, katakanlah di dalam soal ini diminta untuk menghitung momen gaya terhadap titik A dan titik B, maka kita mempunyai dua cara, yaitu adalah gayanya itu diproyeksi, sama kayak seperti di kelas 10 tentang kita pada saat bicara tentang vektor, atau gayanya tidak usah diproyeksi tetapi ngitung jaraknya agak susah. Karena pada saat kita menghitung momen itu sama dengan gaya kali jarak. Jarak terhadap poros tertentu, tinggal tergantung kita mau poros apa. Dalam hal ini kita diminta untuk mencari momen terhadap titik A dan momen terhadap titik B. Nah, momen terhadap titik A, kita harus memproyeksikan dulu gaya-gaya yang dia itu tidak terletak pada salib sumbu. Jadi dia kalau nggak benar-benar horizontal dan vertikal, kita harus proyeksikan. Kayak seperti yang gaya 20 Newton ini. Gaya yang 20 Newton ini, kalau misalkan kita proyeksikan, berarti kita punya proyeksi yang ini, yaitu adalah 20 dikali sama cos 37. Cos 37 itu nilainya adalah 4/5. Berarti kalau misalkan kita tulis, kita punya di sini tuh 16 Newton. Sementara proyeksi untuk arah sumbu Y, berarti di sini akan menggunakan sin. Berarti di sini kita punya 20 dikali sama sin 37. Sin 37 berarti adalah 3/5
berarti hitungannya adalah 12 Newton. Dan kemudian 20 Newtonnya itu kita hapus, nggak usah dipakai, karena dia udah diproyeksi ke 16 Newton dan 12 Newton. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya gaya kayak seperti yang di D itu, karena posisinya dia itu letak titik tangkapnya nggak benar, berarti kita harus gambar gayanya, dan posisinya kita ganti. Jadi kita nggak menggunakan ini lagi, gayanya kita pindahkan dia ke sini. Ini adalah 30 Newton. Terus kemudian kita lihat sudutnya dia terhadap sumbu vertikal. Dalam hal ini sudutnya adalah 53, berarti di sini kita bisa proyeksi. Yang ini menggunakan cos, berarti 30 dikali sama cosinus 53. Cosinus 53 itu berarti 3/5. Terus kemudian kalau kita coret, berarti hasilnya adalah 18 Newton. Terus kemudian posisi yang horizontal, yang di sini, maka kita akan menggunakan sin 53. Berarti dalam hal ini 30 dikali sama 4/5. Kalau misalkan kita kaliin, kita akan mendapatkan nilainya adalah 24 Newton. Dan gaya yang ini itu dihapus saja. 30 Newton dihapus. Nah, sekarang kita sudah bisa mulai untuk mengerjakan momen terhadap titik A. Bagaimana caranya menghitung momen? Ya, berarti kita harus mengidentifikasi gaya-gayanya ada siapa ya. Sekarang saya mau pakai warna yang berbeda ya, supaya dia itu bisa kelihatan. Kalau kita mau nyari tahu momen terhadap A, berarti yang kita hitung itu adalah gaya-gaya yang tidak melalui A. Karena ingat bahwa kalau misalkan ada gaya yang dia itu melewatin daripada titik porosnya, maka dia nggak menimbulkan momen. Sama kayak seperti pada saat kita melihat untuk benda yang ini tadi, pintu. Pada saat kita melakukan gaya di posisi pintu, gaya apapun yang kita lakukan karena porosnya adalah di situ, maka nggak akan menyebabkan pintu berputar. Sama kayak seperti F1. F1 nggak akan menimbulkan putaran sepanjang dia melewatin titik berat daripada air dan galonnya itu. Jadi di sini, kalau kita membahas momen terhadap titik A, maka 10 Newton itu nggak menimbulkan momen, karena 10 Newton itu melewatin titik A. Demikian juga pada saat kita membahas untuk yang 16 Newton. 16 Newton itu melewatin titik A, karena ini adalah bentuknya garis, jadi dia boleh diperpanjang. Jadi dia nggak menimbulkan momen. Dalam hal ini yang menimbulkan momen adalah yang 12 Newton. Nah, sekarang kita tinggal tentukan momennya dia itu akan menimbulkan putaran searah jarum jam atau enggak. Jadi kalau misalkan kita mau nyari, kita bayangkan ada suatu batang kayak seperti dari A ke D. A-nya itu sebagai poros, jadi A-nya itu nggak boleh muter. Nah, sekarang anggap aja di posisi B itu ada kayak semacam benang yang kita tarik arahnya ke atas. Batangnya akan bergerak kemana? Searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Jawabannya adalah berlawanan jarum jam. Nah, karena dia berlawanan jarum jam, 12 Newton dikali sama jarak, karena pada saat kita menghitung momen, itu adalah gaya kali jarak. Jaraknya adalah 10 cm, berarti adalah 0,1 meter. Udah, positif. Terus kemudian kita mau nyari tahu momen dari 15 Newton yang ini. 15 Newton ini kalau misalkan porosnya itu adalah A, maka dia akan menimbulkan momen yang searah jarum jam. Berarti nilainya adalah minus dikali sama jarak. Jaraknya adalah dari posisi 15 mau ke A, berarti jaraknya adalah 10 tambah 20. Berarti adalah 0,3 meter. Terus kemudian untuk yang gaya 30 Newton, yang paling kanan, yang bekerja pada titik D, momen yang 24 Newton itu nggak menimbulkan momen karena dia akan ngelewatin titik A. Jadi yang menimbulkan momen hanya yang 18 Newton. Jadi kita tinggal tulisin 18, terus kemudian berikut dengan positif negatifnya. Nah, sekarang porosnya di A, kita cari tahu dia akan menimbulkan putaran yang berlawanan jarum jam. Berarti nilainya positif dikali sama jaraknya. Jaraknya dari A ke D, karena dia bekerja pada D, posisinya vertikal, gambar gayanya. Jadi yang dimaksud jarak adalah dari A ke D. Pengertian jarak adalah, kalau di sini adalah 18 Newtonnya, ini adalah titik A, maka pengertian jarak adalah kita bikin garis yang nantinya itu akan tegak lurus, dan ini itu adalah jarak. Itu jarak dari 18 Newton ke A. Jadi dia harus tegak lurus, nggak boleh nggak tegak lurus. Jaraknya berarti adalah 10 cm tambah 20 tambah 10, berarti adalah 0,4. Kalau misalkan kita hitung, 12 kali 0,1 berarti 1,2, dikurangi dengan 15 dikali 0,3,
terus kemudian ditambah dengan 18 dikali 0,4, berarti kita mendapatkan bahwa momennya 3,9 dengan satuan Newton meter. Kita nggak boleh ganti ya, Newton kali meter kan sebenarnya Joule. Jadi dalam hal ini kita nggak ganti, karena satuan momen gaya adalah Newton meter itu. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan kita mau nyari momen terhadap B? Saya pakai warna yang berbeda, ini aja. Kalau kita mau nyari tahu momen terhadap B, ya berarti gaya yang bekerja di B itu nggak menimbulkan momen. Jadi di sini untuk yang 16 Newton dan 12 Newton dia nggak menimbulkan momen gaya sama sekali. Jadi di sini yang menimbulkan momen adalah yang dari 10 Newton. Jadi kita gerak dari yang paling kiri dulu. 10 Newton itu akan menimbulkan momen yang searah jarum jam. Kalau misalkan kita bayangin porosnya di B dibikin tetap, terus kemudian karena tarikan daripada 10 Newton yang di sebelah kiri itu kita bayangin dia menimbulkan putaran yang searah dengan jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam, yaitu adalah searah. Terus kemudian jaraknya adalah 0,1. Terus momen dari siapa lagi? Yang di A sudah, di B nggak menimbulkan momen, terus kemudian di posisi C itu ada gaya 15 Newton. Sekarang bayangin 15 Newton porosnya di B, dia akan menimbulkan momen searah atau berlawanan? Dalam hal ini adalah searah jarum jam, minus 15, dikali sama jaraknya adalah 0,2. Terus kemudian di D itu ada gaya 30 Newton. Satu proyeksi yang arah sumbu X, yaitu 24 Newton, dia tidak menimbulkan momen. Dan yang 18 Newton akan menimbulkan momen. Momen searah jarum jam atau berlawanan jarum jam, dalam hal ini adalah berlawanan jarum jam. Berarti positif 18 dikali jarak terhadap B. Dalam hal ini adalah 0,3 meter. Terus kemudian kita tinggal hitung. Minus 10 dikali 0,1 berarti adalah minus 1 dikurangi 15 dikali 0,2, terus kemudian ditambah dengan 18 kali 0,3. Dapatnya adalah 1,4 Newton meter. Jadi momen terhadap A dan momen terhadap B nilainya berbeda. Sekarang saya coba lagi contoh satu lagi untuk momen terhadap titik C. Momen terhadap titik C, ya berarti ini saya harus proyeksiin lagi ya, sesuai dengan yang tadi ya. Di sini berarti kita punya proyeksi yang arah horizontal. Berarti kita punya 20 dikali sama cos 37. 4/5. Berarti adalah 16 Newton. Terus kemudian kita proyeksi yang ke sono, tadi nilainya adalah 12 Newton. Dari 20 sin 37. Terus kemudian kita punya yang di sini, yang dia nilainya adalah 30 Newton. Ada proyeksi yang arahnya vertikal, ini sudutnya 53, berarti di sini kita punya pakai cos 30 dikali sama cos 53. Berarti hasilnya adalah 18 Newton. Terus kemudian ada proyeksi yang arahnya horizontal. Nilainya adalah 30 dikali sama 4/5. Berarti 24 Newton. Nah, sekarang kita cari tahu momen terhadap C. Kalau kita mau nyari tahu momen terhadap C, berarti kita lihat dulu dari A, dari B, terus kemudian dari C sendiri nggak menimbulkan momen, terus kemudian dari D. A terhadap poros C, dia akan menimbulkan momen searah atau berlawanan arah jarum jam. Dalam hal ini adalah searah jarum jam. Berarti momennya nilainya minus. Terus kemudian dikali sama jarak terhadap C, berarti dalam hal ini adalah 0,3. Terus kemudian di posisi B, ada momen yang dari 16 Newton yang arahnya menuju ke C horizontal, dia nggak menimbulkan momen. Terus kemudian ada momen dari 12 Newton yang dia akan menimbulkan putaran searah jarum jam. Jaraknya adalah 20 cm. Terus kemudian ada momen dari D yang satu 18, yang satu 24, yang 24 tidak menimbulkan momen karena dia ngelewatin titik C. Jadi dalam hal ini ada momen 18 Newton yang dia menimbulkan putaran berlawanan jarum jam. Berarti positif, jaraknya adalah 0,1. Jadi kalau misalkan kita hitung, berarti kita punya minus 3 dari 10 kali 0,3. Terus kemudian 12 dikali sama 0,2 minus, ditambah sama 1,8. Nilainya adalah minus 3,6 Newton meter. Artinya, benda ini karena poros di C, itu akan berputar searah jarum jam. Dengan momen akhirnya nilainya 3,6. Nah, sekarang kita akan menggunakan cara kedua.
Jadi sama ya, soalnya sama, tetapi kita mau nyari tahu momen terhadap titik A. Momen terhadap titik A tadi kan hitungannya adalah 3,9 Newton meter ya. Nah, sekarang saya menggunakan cara yang kedua, yaitu adalah gayanya kita tidak proyeksi. Dan kita mungkin agak lebih susah dalam mencari jarak. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu momen terhadap A, berarti dalam hal ini 10 Newton tidak menimbulkan momen. Ini nggak menimbulkan momen. Nah, 20 Newton akan menimbulkan momen. Nah, sekarang kita bayanginnya gini. 20 Newton kita gambar seperti ini. Gitu. Nah, sekarang kita bayangin batang dengan posisi seperti itu dikasih gaya 20 Newton yang miring. Jadi gayanya kita nggak proyeksi sama sekali. Dia akan menimbulkan putaran searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Ya berarti sama ya, kita bayangin ada batang, porosnya di posisi A, ditarik, katakanlah 20 Newton itu kayak semacam ada benang, kita tarik dengan arah posisi kayak gitu. Dia akan muter searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Dalam hal ini dia akan berlawanan jarum jam, berarti 20 Newton itu akan menimbulkan momen plus. Tinggal kita nyari tahu jaraknya. Nah, nyari jaraknya yang agak susah. Di sini kita punya 10 cm. Kalau kita mau nyari tahu jarak tadi, berarti kita harus bikin satu garis yang tegak lurus yang ditarik dari A ke garis itu. Berarti kita mau nyari tahu ini. Katakanlah ini jaraknya, saya misalin dia sebagai Y. Ini Y-nya. Terus kemudian di sini kita punya sudut. Sudutnya itu adalah 37, berarti di sini sudutnya 37. Jadi kalau misalkan kita gambarnya kayak gini. Gitu. Di sini kita mau nyari tahu Y, terus kemudian ini siku-siku, ini sudutnya 37, terus kemudian di sini nilainya 10. Nah, sekarang kita butuh apa? Berarti di sini Y sama 10, berarti kan kita menggunakan sin. Jadi kalau misalkan kita tulisin sin 37, itu adalah Y dibagi 10. Berarti kalau kita mau nyari tahu Y, berarti adalah 10 kali sin 37. Berarti 20 dikali lengan momennya itu 10. 10 saya ubah ya, karena 10 kan satuannya senti dikali sama sin 37. Sin 37-nya tetap ditulis ya. Dah. Jadi, gayanya cuma satu, nggak perlu diproyeksi, tetapi ngitung jaraknya lebih susah sedikit. Nah, sekarang karena gaya 15 Newton, dia akan menimbulkan momen searah atau berlawanan? Dia akan menimbulkan momen searah. Jaraknya gampang, 0,3. Nggak masalah, karena dia benar-benar vertikal. Nah, sekarang kita punya yang 30 Newton. Kalau kita mau ngelihat yang 30 Newton, berarti kita harus gambar gaya yang kayak gini. Yang dia itu agak lebih panjang, supaya gampang untuk dipahami. Nah, sekarang poros putarannya tetap di A. 30 Newton akan menimbulkan putaran yang searah atau berlawanan arah dengan jarum jam. Dalam hal ini akan menimbulkan putaran yang berlawanan dengan jarum jam. Berarti momennya positif. 30 dikali sama jarak. Nah, sekarang kalau kita mau nyari tahu jarak, berarti jaraknya itu adalah ini. Kita mau nyari katakanlah Z. Di sini sudutnya 53 terhadap vertikal. Berarti kalau misalkan ini 53, berarti di sini kita punya 37. Nah, sekarang ini siku-siku. Jadi saya gambar seperti ini. Ini, itu, ke sini. Ini ada Z. Terus kemudian di sini sudutnya 37. Terus kemudian kita butuh dari sini sampai ke sini. Panjangnya adalah 40 cm. Jadi di sini kita punya 37. Kita Z, berarti ini bagian depan. 40 itu miring. Berarti sin 37. Nggak selalu pakai sin loh ya. Bisa pakai sin, bisa pakai cos, tergantung pada saat itu. Kan saya pakai sudutnya 37, bukan 53. Jadi sin 37 sama dengan Z dibagi 40, nggak selalu pakai sin ya, ingat ya, karena kita tergantung apa yang kita mau cari. Z-nya berarti adalah 40 kali sin 37, 40-nya kita ubah ke meter dikali sin 37, dan itu adalah lengan momen untuk yang 30. Jadi kita tinggal tulisin 0,4 kali sin 37, saya tulis dulu ya sin 37, terus kemudian baru diganti. 20 kali 0,1 berarti 2, sin 37 berarti adalah 3/5, dikurangi 15 kali 0,3, ditambah dengan 30 kali 0,4 itu 12, dikali sin 37 adalah 3/5, dan kemudian kita hitung nilainya. 2 dikali sama 3/5, terus kemudian dikurangi sama 15 kali 0,3, ditambah dengan 12 dikali dengan 3/5. Dapatnya adalah 3,9 Newton meter. 3,9 Newton meter positif. Coba kita lihat dengan perhitungan yang tadi.
Samakan 3,9 Newton meter. Jadi kita untuk yang pertama gayanya itu diproyeksi, ngitung jaraknya gampang. Atau yang kedua gayanya tidak diproyeksi tetapi ngitung jaraknya agak susah. Jadi terserah. Untuk kalian yang pemula atau mungkin baru belajar tentang momen gaya, saya sarankan untuk gayanya diproyeksi aja supaya ngitung jaraknya gampang. Sebenarnya bedanya di kecepatan. Kalau misalkan katakanlah terbiasa dengan gayanya miring tetapi ngitung jaraknya susah, itu sebenarnya lebih cepat daripada kalau misalkan kita memproyeksikan gaya. Karena yang ini ngitungannya agak lebih panjang sedikit. Cuma kalau menyusahkan ya sudah gayanya diproyeksi aja tapi ngitung jaraknya gampang. Saya kasih contoh satu lagi untuk gaya yang tidak diproyeksi tapi ngitung jaraknya agak susah sedikit. Momen terhadap B, tadi sudah kita hitung untuk momen terhadap titik B itu nilainya 1,4. Nah, sekarang saya harus membuktikan bahwa hasilnya sama. Nah, di sini momen terhadap B itu yang 20 Newton itu tidak menimbulkan momen. Jadi kita hanya cerita tentang momen dari 10 Newton, 15 Newton, dan 30 Newton. Momen terhadap B berarti ada 10 Newton, itu akan menimbulkan putaran yang searah dengan jarum jam, berarti minus dikali sama jarak 0,1. Terus kemudian momen dari 15 Newton juga menimbulkan momen yang searah dengan jarum jam. Jaraknya adalah 20. Nah, terus kemudian untuk yang 30 Newton saya perpanjang daripada garisnya. Terus kemudian kita cari yang mana yang kita mau pakai. Di sini kalau kita mau nyari tahu jarak, berarti saya harus bikin garis seperti ini. Maka pengertian jaraknya adalah ini. P, jarak dari titik ini ke titik ini, karena ini siku-siku. Nah, sekarang kalau misalkan saya mau menggunakan sudut yang berbeda, katakanlah di sini tadi sudutnya 53, berarti di sini kan 90 min 53, berarti 53-nya lagi kan di sini. Nah, sekarang kalau misalkan kita gambarnya kayak gini. Di sini ada siku-siku, di sini ada P, di sini sudutnya 53. Kita tahu dari sini sampai ke sini adalah 30 cm. Nah, kalau kita mau mencari P, berarti dalam hal ini, untuk sudut 53, berarti ini adalah bagian samping. Ini adalah bagian miring. Berarti kalau misalkan kita mau hitung, maka kita akan menggunakan cosinus. Cosinus 53 itu adalah samping. Dalam hal ini P dibagi miring. Miring dalam hal ini adalah 30 cm. Jadi P-nya adalah 30 cm dikali sama cosinus 53. Di 30 akan menimbulkan momen gimana? Searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Dalam hal ini adalah berlawanan jarum jam. Jadi positif dikali sama jarak. Dalam hal ini adalah P. P-nya adalah 30 cm. Saya ubah ke meter. Dikali sama cosinus 53. Saya tulis dulu. Di sini nilainya adalah minus 1. Dikurangi sama 3. Ditambah dengan 9. Dikali sama cos 53. Cosinus 53 nilainya adalah 3/5. Jadi tinggal dihitung. Minus 4. Ditambah dengan 9 dikali 3/5. Hasilnya adalah 1,4 Newton meter. Ini hasilnya sama dengan yang sebelumnya. Yang penghitungan dengan gaya yang diproyeksi. Kita ke contoh berikutnya yang bentuknya berbeda dengan sebelumnya. Tentukan momen gaya terhadap titik pusat lingkaran. Berarti di sini titik pusatnya. Karena dia itu gaya yang 10 Newton ini melewatin pusat dan gaya yang 30 Newton juga melewatin pusat, maka di sini 10 sama 30 tidak menimbulkan momen. Jadi yang menimbulkan momen hanya yang 20. Nah, karena di sini itu posisinya miring, terserah saya mau menggunakan cara yang kedua ya. Jadi dalam hal ini 20-nya ini, katakanlah ini adalah titik O, 20-nya ini akan menimbulkan momen yang menyebabkan putaran searah jarum jam. Jadi 20-nya ini menimbulkan momen minus, terus kemudian dikali sama jarak. Kalau kita mau nyari tahu jarak, berarti dari posisi O, saya tarik garis yang dia itu tegak lurus, seperti itu. Katakanlah ini adalah jaraknya, ini siku-siku. Katakanlah ini adalah X-nya. Nah, sekarang kita bisa nulisin segitiganya. Di sini diketahui jari-jarinya adalah 10 cm, berarti ini adalah 10 cm. Gambarnya saya copot. Ini ada sudut 37. Berarti di sini sudutnya 37 ya, namanya sudut sahadap. Jadi kalau misalkan kita gambarnya seperti ini.
Ini ada siku-siku. Ini sudutnya 37. Ini adalah 10. Ini adalah X. Berarti untuk 37 ini adalah bagian depan. Ini adalah bagian miring karena dia di depan siku-siku. Jadi kita akan menggunakan sin 37 adalah X dibagi sama 10. Jadi kalau kita mau nyari tahu X adalah 10 dikali sama sin 37. Jadi ini adalah lengan momennya, tinggal substitusi 10 diubah ke meter, 0,1 dikali sin 37 adalah 3/5. Hitungannya 2 dikali sama 3/5, 6/5 berarti sama dengan minus 1,2 Newton meter. Jadi sama aja ya, apakah bendanya berbentuk garis atau batang, atau bendanya berbentuk lingkaran. Berikutnya kita belajar tentang momen inersia. Momen inersia itu ingat ya, dia setara dengan massa. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, momen inersia ini kita bisa bayangin dia sebagai massa. Tapi tergantung daripada poros putarannya. Dan ini tabel yang harus dihafalin. Ada benda yang berbentuk kayak semacam silinder, tapi dia panjang. Ada dua jenis, satu poros putarannya di titik beratnya dia di sini, yang satu di ujung. Momen inersianya beda. Yang ini momen inersianya 1/12 kali M kali L kuadrat, yang ini 1/3. Terus kemudian kadang-kadang ada benda yang berbentuk seperti ini atau seperti ini. Yang paling sering adalah benda seperti ini, atau benda berbentuk silinder pejal dengan momen inersia setengah mr kuadrat, atau benda berbentuk bola pejal dengan momen inersia 2/5 mr kuadrat, atau benda berbentuk berongga, bola yang berongga 2/3 mr kuadrat. Nah, ini mesti dihafalin. Nah, sekarang bagaimana aplikasinya? Aplikasinya seperti ini. Perhatikan gambar berikut. 3 buah partikel dengan massa itu, M, 2M, dan 3M dipasang pada ujung kerangka yang massanya diabaikan. Jika sistem diputar terhadap sumbu Y, berarti dia ada putaran dengan poros seperti ini. Ini mau diputar kayak gitu. Itu poros putarannya. Kalau dia poros putarannya seperti itu, kita mau nyari tahu momen inersia terhadap sumbu Y. Sumbu Y, momen inersia ini kalau misalkan kita mau cari, momen inersia itu rumusnya itu. I sama dengan M kali R kuadrat. Itu kalau misalkan bendanya itu ukurannya kecil sekali terhadap jaraknya dia terhadap sumbu, kayak seperti soal ini, mr kuadrat. Jadi di sini benda yang M dan 3M itu menimbulkan momen karena dia punya jarak terhadap poros. Jadi jaraknya adalah yang ini sama yang ini. Sementara benda yang 2M karena dia terletak di sumbu, maka dia nggak menimbulkan putaran. Jadi kita tinggal tulis M, benda yang M, terus kemudian jaraknya dia adalah 2A, kan rumusnya mr kuadrat, ini M-nya, ini R-nya, dikuadratin, ditambah dengan 3A. Di sini sama seperti massa ya, jadi dia nggak ada plus minus, karena dia besaran skalar. Jaraknya terhadap poros adalah A. Jadi kalau misalkan kita mau ngitung, 4M kali A kuadrat ditambah sama 3M kali A kuadrat, berarti hasilnya adalah 7M kali A kuadrat. Itu kalau kita mau ngitung momen inersia terhadap sumbu Y. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau ngitung momen inersia terhadap sumbu X? Jadi di sini ada soal tambahan. Hitung juga momen inersia terhadap sumbu X. Nah, kalau momen inersia terhadap sumbu X berarti putarannya kayak gitu. Kalau putarannya kayak gitu berarti benda yang M dan benda 3M tidak menimbulkan putaran. Momen inersia terhadap sumbu X berarti hanya dipengaruhi oleh benda yang 2M. Jaraknya terhadap poros berarti adalah ini. A kuadrat, berarti hasilnya adalah 2M kali A kuadrat. Itu momen terhadap sumbu X. Nah, sekarang kita mau nyari tahu sumbu yang tegak lurus dengan bidang XOY. Bidang XOY itu bidang ini juga, bidang gambar, yang melalui titik pusat koordinat. Jadi kalau melalui titik pusat koordinat, berarti kita bayangin ada satu sumbu yang dia itu ditarik dari sini, tapi dia kayak seakan-akan tegak lurus. Bukan seakan-akan, memang dia tegak lurus. Jadi bayangin kayak seperti kita punya pensil, kita taruh di pusat koordinat di sini. Jadi siapa yang terpengaruh oleh, siapa yang menimbulkan putaran terhadap, siapa yang menimbulkan momen inersia terhadap sumbu putar yang ini, yaitu adalah mereka bertiga. Jadi katakanlah di sini saya bilang dia sebagai sumbu Z, karena tegak lurus dengan X dan Y. Berarti ada momen inersia dari M dengan jarak 2A
Terus kemudian ada momen inersia dari 2M juga dengan jarak A. Terus kemudian ada momen inersia dari 3M dengan jarak A. Kalau misalkan kita selesaiin, di sini ada 4MA kuadrat, terus kemudian ada 2MA kuadrat tambah 3MA kuadrat, berarti hasilnya adalah 9MA kuadrat. Jadi momen terhadap sumbu yang berbeda, dia akan menimbulkan I yang berbeda. Contoh yang lain, kita punya tabung pejal. Masih ingat kan tabung? Jadi kalau misalkan kita lihat ini, momen inersianya ini. Setengah mr kuadrat. Nah, kalau dia punya massa 1 kilo, jari-jari sekian dan tinggi sekian, saya gambarkan di sini. Berarti dari sini ke sini adalah 10 cm. Terus kemudian dari sini ke sini itu adalah 20 cm. Maka kalau kita mau nyari tahu, tujuannya mau nyari tahu momen inersia terhadap kedua sumbu putar. Berarti kita harus nyari momen inersia terhadap sumbu K sama momen inersia terhadap sumbu L. Bedanya apa? Kalau dia terhadap sumbu K, berarti kita tinggal pakai rumus yang tadi, setengah kali M kali L kuadrat. Karena dalam hal ini adalah momen inersia terhadap pusat massa. Jadi semuanya ini adalah momen inersia terhadap sumbu putar seperti itu. Jadi kalau kayak gini, ini sumbu putarnya ini garis lurus ini sumbu putarnya itu. Ini sumbu putarnya juga ini sumbu putarnya di situ, diameter, ini juga sumbu putarnya seperti itu, ini sumbu putarnya dia itu yang ini. Ini sumbu putarnya. Kalau yang ini sumbu putarnya dia itu di sini. Nih, sumbu putar. Jadi beda. Ini sumbu putarnya di sini. Ini sumbu putarnya di tengah-tengah situ. Jadi kalau misalkan kita menghitung setengah kali M kali L kuadrat, masanya 1 kilo. L-nya dalam hal ini adalah jarak setengah kali M kali L kuadrat. Setengah kali M kali R kuadrat rumusnya. R-nya berarti dalam hal ini adalah jari-jarinya. Jari-jarinya adalah 10 cm. 10 cm, 10 pangkat min 1 kuadrat, berarti kita bisa hitung setengah kali 10 pangkat min 2. Satuannya ngikutin rumus, massa satuannya kilogram, ini satuannya meter, berarti kilogram meter kuadrat. Itu satuan dari momen inersia. Kalau kita mau ngitung momen terhadap sumbu L, berarti kita ngitungnya adalah I0. I0 itu adalah momen daripada benda terhadap pusat massa. Ya, seperti sumbu K itu, ditambah sama M dikali sama D kuadrat atau L kuadrat ini, itu adalah pergeseran sumbu. Pergeseran sumbu putar. Sumbu dari posisi titik beratnya dia ke sumbu putar yang baru. Berarti ini itu sebenarnya sama dengan IK. D-nya itu adalah ini, dari sini ke sini. Itu adalah D. Dari sumbu putar yang melewatin titik berat, menjadi ke sumbu putar yang baru. M-nya dalam hal ini 1 kilo, D-nya adalah 30 cm, berarti kita tinggal tulis 3 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. IK-nya tadi sudah kehitung, setengah kali 10 pangkat min 2, ditambah dengan 9 kali 10 pangkat min 2 juga. Berarti hasilnya adalah 19 per 2, kali 10 pangkat min 2, kilogram meter kuadrat. Itu momen inersianya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan bendanya itu kecil sekali? Jadi, di sini ada sebuah tabung dengan massa 1 kg diputar dengan sumbu seperti pada gambar. Jari-jarinya sama ya, 10 cm ya. Jadi, kalau misalkan kita bayangin yang tadi 10 cm, tapi jarak dari sumbu K ke L itu 10 meter. Jadi, maksudnya ini tuh jaraknya jauh sekali. Seharusnya kalau misalkan ini, berarti kalau misalkan dia terhadap sumbu L, berarti momen inersia, kadang-kadang ada guru yang nulisnya itu IPM. I terhadap PM itu namanya adalah pusat massa. Momen inersia terhadap pusat massa. Pusat massa itu berarti momen inersia dengan sumbu yang lewatin pusat massanya dia, ditambah sama M kali D kuadrat. M kali D kuadrat itu sebenarnya adalah rumus yang ini. Nih, MR kuadrat. Sebenarnya sama aja. Nah, sekarang karena ini tuh kalau misalkan kita lihat, kalau nilainya ini kecil terhadap M kali D kuadrat, maka rumusnya ini tinggal sama kayak seperti I sama dengan ML kuadrat. Jadi ini nggak dihitung sama sekali. Tahu dari mana nggak dihitung ya? Kira-kira kalau kayak seperti bendanya kayak gini.
Jadi bendanya di gambarnya itu kecil sekali dia terhadap sumbu putar. Jadi dia jarak jari-jarinya benda itu atau ukuran dimensi daripada benda itu kecil sekali dibandingkan dengan jaraknya dia terhadap sumbu putar. Jadi dia nggak dihitung. Jadi kita tinggal ngitung MR kuadrat. MR kuadratnya M-nya 1, R-nya adalah jarak dari sumbu putar yang lama, sumbu putar yang ngelewatin pusat massa dikali jaraknya terhadap sumbu yang baru. Dalam hal ini adalah 10 meter, 10 kuadrat. Berarti adalah 100 kg meter kuadrat. Itu momen inersia jika bendanya itu dimensinya kecil sekali dibandingkan terhadap jaraknya sumbu yang melalui pusat massa dia terhadap sumbu putar yang baru. Jadi momen inersia terhadap pusat massanya dia nggak dihitung sama sekali, kita tinggal ngitung jaraknya dia terhadap sumbu putar yang baru. Itu adalah dinamika rotasi untuk bagian yang pertama. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video pengajaran yang lain.